semuanya, pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah dongeng rakyat yang sudah sangat dikenal di Indonesia, yaitu kisah bawang merah dan bawang putih. Yuk, mari kita simak ceritanya. Dulu kala di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang hidupnya sederhana dan penuh kebahagiaan. Sang ayah yang bekerja sebagai pedagang, sementara sang ibu yang mengurus rumah tangga. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang sangat baik hati bernama Bawang Putih. Kehidupan keluarga Bawang Putih berjalan dengan damai hingga pada suatu hari ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sejak kepergian ibunya, Bawang Putih dan ayahnya menjalani hari-hari mereka dengan penuh kesedihan. Tetapi tak lama kemudian ada seorang janda yang tinggal di dekat rumah Bawang Putih sering datang untuk berkunjung. Janda tersebut memiliki seorang anak perempuan juga yang bernama Bawang Merah. Janda tersebut tampak perhatian dan sering membantu pekerjaan rumah Bawang Putih ketika berkunjung. Hingga akhirnya ayah Bawang Merah memutuskan untuk menikah lagi dengan janda tersebut dengan harapan bahwa Bawang Putih tidak akan merasa kesepian lagi. Setelah pernikahan mereka, Ibu Tiri dan Bawang Merah tinggal bersama Bawang Putih. Pada awalnya mereka bersikap sangat baik kepada Bawang Putih. Namun ketika ayah Bawang Putih pergi untuk bekerja, sifat asli mereka mulai terlihat. Semua pekerjaan rumah diserahkan kepada Bawang Putih, sementara Ibu Tiri dan Bawang Merah hanya bermalas-malasan. Tetapi meski diperlakukan dengan tidak adil, Bawang Putih tetap sabar dan tidak pernah mengadu kepada ayahnya. Setelah beberapa waktu, ayah Bawang Putih pun tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Semenjak saat itu, perlakuan Ibu Tiri dan Bawang Merah menjadi semakin kejam kepada Bawang Putih. Bawang Putih harus bangun sebelum matahari terbit, mengurus rumah, mencuci pakaian, memberi makan ternak, hingga harus bekerja di ladang. Tetapi Bawang Putih tidak pernah mengeluh. Bawang Putih tetap menjalani semua itu dengan hati yang tulus, berharap suatu hari Bawang Putih akan mendapatkan kasih sayang dari keluarga tirinya. Dan pada suatu pagi yang cerah, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Karena terlalu asik dan suasananya yang tentram, salah satu pakaian hanyut terbawa arus. Dan tanpa Bawang Putih sadari, pakaian tersebut adalah milik ibu tirinya. Ketika ibu tirinya mengetahui hal itu, ibu tirinya menjadi sangat marah dan memerintahkan Bawang Putih untuk mencari pakaian tersebut dan melarang Bawang Putih pulang sebelum pakaian itu ditemukan. Dengan penuh rasa bersalah, Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai hingga hari menjelang malam. Di dalam pencariannya itu, Bawang Putih melihat sebuah gubuk kecil di tepi sungai. Di dalam gubuk tersebut tinggal seorang nenek yang hidup seorang diri. Bawang Putih pun memutuskan untuk bermalam dan membantu sang nenek dengan penuh keikhlasan. Selama beberapa hari Bawang Putih tinggal di sana, Bawang Putih selalu membantu pekerjaan rumah nenek tanpa diminta. Melihat kebaikan hati Bawang Putih, sang nenek pun merasa sangat senang. Ketika tiba waktunya Bawang Putih untuk pulang, nenek memberikan 2 buah labu. Ada labu yang kecil dan ada labu yang besar sebagai hadiahnya, dan mempersilahkan Bawang Putih untuk memilih salah satunya. Dengan rendah hati, Bawang Putih pun memilih labu yang kecil. Setelah pulang dan sesampainya di rumah, labu tersebut dibelah oleh Bawang Putih. Dan betapa terkejutnya Bawang Putih ketika mendapati labu itu berisi perhiasan dan emas permata. Tetapi Bawang Putih tidak menyimpan kebahagiaan dan perhiasan itu sendiri. Bawang Putih pun membagikannya kepada ibu tirinya dan Bawang Merah. Melihat semua perhiasan dan emas permata tersebut, Bawang Merah dan ibunya menjadi iri kepada Bawang Putih. Dan keesokan harinya, mereka meniru apa yang telah dilakukan oleh Bawang Putih. Bawang Merah dengan sengaja pergi ke sungai dan sengaja menghanyutkan pakaiannya agar bisa mendapatkan hadiah dari sang nenek. Namun selama tinggal di gubuk, Bawang Merah hanya bersikap malas, angkuh, dan tidak mau membantu sang nenek. Dan ketika tiba waktunya pulang, Bawang Merah diberikan pilihan sebagai hadiahnya dan dengan serakah memilih labu yang paling besar. Setibanya di rumah, labu itu dibelah dengan harapan mereka akan mendapatkan emas permata. Namun isi labu tersebut bukanlah perhiasan, melainkan hewan-hewan berbisa yang membuat mereka ketakutan. Tamat.
jadi pesan moral dari dongeng bawang putih dan bawang merah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan hati, kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan akan selalu mendapatkan balasan yang baik. Dan sebaliknya, ketika kita serakah, malas, hanya akan membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita sebaiknya selalu berbuat baik kepada siapapun dan tanpa mengharapkan imbalan. Demikianlah dongeng bawang putih dan bawang merah yang dapat aku ceritakan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua untuk selalu bersikap baik.